Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama dengan Irafiki TV. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan hidayah, taufik, inayah dan mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Penasaran dengan ceramah ini? Yuk kita tonton. Apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Kepala dinas kamu sombong, pret. Kau jadi kepala dinas karena ibu bupati senang kamu. Biar ibu bupati senang, kalau suaminya tidak senang, tidak jalan les kamu. Disombongkan dengan jabatan. Dandim Kapolres Kajati, apa yang mau disombongkan dengan jabatan? Sekejap saja petantang petenteng kamu kena masalah, pret. Dua, penyebab katanya sombong, kata Nabi, bertambahnya ilmu. Banyak betul gelarnya, doktor, SOS, SAG, MSI, PSD. Terakhir gelarmu almarhum. Apa yang kita mau sombongkan dengan ilmu? Ayo, apa yang mau disombongkan dengan ilmu? Allah jelaskan, wa ma utitu minal ilm illa qalila. Saya tidak berikan kamu ilmu kecuali sedikit sekali. Ada juga penceramah baru pulang dari Timur Tengah, merasa dia lah yang paling benar. Semua bid'ah, maulid bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, doa bersama bid'ah, syair bersama bid'ah. Kenapa bid'ah? Karena tidak ada pada zaman Nabi. Kalau begitu kau ceramah jangan pakai mic. Kenapa tidak ada mic pada zaman Nabi? Ayo, yang baik, mari saling menghormati perbedaan pendapat. Kalau kau tidak mau Isra Mi'raj, silahkan. Tidak mau maulid, silahkan. Orang yang mau maulid, silahkan. Jangan berpecah belah. Dulu zaman saya kecil, waktu belum ada medsos, ketika ada perbedaan, kita tidak pernah ribut. Saya sholat subuh, di samping saya tidak kunut. Begitu saya kunut, dia tidak kunut, nggak ribut kita. Paling dalam hati, oh Muhammadiyah. Selesai. Iya toh? Maka ilmu jangan membuat kalian mau sombong. Alim ulama berbeda itu biasa. Ada juga ulama, bukan ulama sebenarnya, anak-anak yang baru belajar agama, 3 bulan dia belajar di YouTube, pelihara jenggot, celana jingkrang, semua sudah mau dikafirkan. Saya pun dihina di Facebook. Dia bilang, apa kau Ustaz Dasar? Cerita aja kau. Kau bilang pelihara sunnah-sunnah, kau tidak pelihara sunnah. Saya bilang, kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Buktinya kau tidak pelihara jenggot. Mau dia apa kalau tidak mau tumbuh? Aduh, cemen-cemen. Salatullah. Maka ibu bapak jangan sombong karena punya ilmu. Kalau ada saya penceramah yang sombong, saya bilang saja, tolong terjemahkan alif lam mim. Apa? Ya, yang ketiga, bertambahnya pangkat, bertambahnya ilmu. Yang ketiga, bertambahnya harta. Yang tadinya rakyat biasa, tiba-tiba dapat penggusuran jalan tol, langsung kaya miliarder. Mau sombong? Oh, jangan sombong. Allah marah, depositomu masih ada, rumahmu masih ada, tapi kalau Allah marah, dia titipkan satu penyakit dalam dirimu. Akhirnya apa? Duitmu banyak, tidak ada bisa kau makan. Ada kan orang tabungannya 5 miliar, dilarang makan nasi. Apa enaknya dilarang makan nasi? Dilarang makan garam, dilarang makan gula, dilarang makan yang sambar pedes-pedes, dilarang makan daging, dilarang makan ayam, dilarang, semua dilarang. Apa aja bisa dimakan? Ubi rebus warna ungu. Gila miliar tapi warna ungu aja bisa dimakan, Pak. Begitu
Bapak ini selama aktif tidak pernah kena sinar matahari. Mulai besok Bapak jemur ya, dari jam 8 sampai jam 10. Jangan pakai baju, pakai celana pendek, jangan pakai sandal Pak, jangan pakai tutup kepala, tutup dirimu plastik supaya cepat kering. Dia kering Pak, tidak pakai baju, tidak pakai sandal. Apa bedanya sama gembel? Apa yang kamu sombongkan dengan hartamu? Ayo, yang keempat penyebab datangnya sombong. Pertama kita ulang, bertambahnya jabatan, bertambahnya ilmu, bertambahnya harta. Yang keempat bertambahnya ibadah. Yang tadinya preman tiba-tiba jadi soleh, 24 jam hidupnya untuk beribadah. Mulai dia remehkan orang dan menganggap dialah yang paling hebat, sombong. Bapak Ibu tahu, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qudsi menjelaskan ada 3 temannya setan di dunia. Nauzubillah min dzalik. Temannya setan di dunia. Kalau teman bupati kita bisa dapat penunjukan langsung. Ini temannya setan. Siapa mereka? Satu di antaranya kata Nabi, ganiyun mutakabbir, orang kaya yang sombong, temannya setan. Sombong gara-gara harta, temannya setan. Sombong gara-gara pangkat, temannya setan. Sombong karena popularitas, temannya setan. Tapi kira-kira kalau pejabat, orang kaya, populer, artis sombong, orang masih maklum. Ya wajarlah dia sombong, bupati. Wajarlah dia sombong, dia kaya, apa-apa bisa dia beli. Wajarlah dia sombong, satu Indonesia kenal dia cakep, cantik. Wajar, meskipun kau temannya setan. Tapi sudah tidak terkenal, rakyat biasa, pengangguran, ngontrak-ngontrak, rumah kehujanan, istri suka ngomel, muka jelek, bau ketek, busuk mulut, sombong. Kau bukan temannya setan, kau sudah jadi setan cilaka. Ayo, maka saudaraku ASN, saudaraku anggota DPR yang Allah beri rezeki, mau hebat ini Purwakarta, hilangkan sifat-sifat kesombongan di antara kalian. Allah melaknat Fir'aun, haram masuk surga dan abadi dalam neraka karena dia sombong. Dan laknat Allah sampai sekarang ini berlaku buat Fir'aun. Mana buktinya? Sampai detik ini tidak ada orang yang senang itu Fir'aun. Mana buktinya? Tidak ada warga orang Sunda yang mau kasih nama anaknya Fir'aun. Begitu jeleknya itu sifatnya Fir'aun. Mentang-mentang itu populer itu Fir'aun. Ada dalam Quran. Nah, saya kasih ke nama Fir'aun, Le. Itu bukti laknat Allah. Maka buang jauh-jauh sifat kesombongan, karena sombong itu bisa memecah belah persaudaraan kita. Yang ketiga, penyebab putusnya persaudaraan apa? Hoax, fitnah, gibah. Dulu orang bergibah, dulu orang bergosip harus ketemu muka, face to face. Sekarang canggih, gosipnya satu di Bandung, satu Purwakarta, satu di Jakarta, satu di Madura, satu di Jepang, satu di Makassar. Gosip dia di mana? Digosipnya di grup WhatsApp. Pertama dia cerita sinetron, lama-lama dia bilang iya mirip tetangga saya itu. Saya aja digosip Pak. Saya lewat tadi ada yang gosip saya, itu juga bajunya waktu di YouTube. Nah, biasanya dekat-dekat pilkada, gosip ini menyebar melalui berita bohong, berita kebencian, hoax, fitnah. Hati-hati. Berapa banyak kita lihat di TV, ibu-ibu ditangkap, ibu-ibu dipecat suaminya, gara-gara apa? Dia aktif bersosialisasi di medsos dan dia sebarkan ada fitnah. Nanti diperiksa polisi di depan penyidik, saya tidak tahu Pak, saya hanya menyebarkan. Allah kasih kalian ilmu dan akal. Lihat baik-baik, ibu-ibu kalau mau lihat berita bohong, lihat itu berita siapa yang sebarkan, karena biasa itu diedit-edit Bu. Artinya apa? Mukanya Dasar Latif, badannya beda, itu diedit Bu. Ada orang lawan politiknya, dia sebarkan berita pornonya, dia sebarkan video pornonya, padahal mukanya lain, badannya lain. Ibu serang, ibu sebar, dapat penjara 10 tahun. Orang sudah jadi bupati, orang jadi anggota DPR, ibu tim sukses, apa kau dapat?
Maka hati-hati, yang bisa menyebab pecah belahnya ini kabupaten kita, hoax, berita kebencian dan lain sebagainya. Kita tinggalkan itu. Ada yang bilang, Ustaz, yang saya sampaikan itu benar. Justru benarnya namanya gibah. Kalau salah namanya fitnah. Jangan cerita kan biasa kayak itu begitu, Ibu. Kita tenang-tenang di rumah, dia datang bawakan kita. Dan biasanya kita ikut campur. Oh iya, padahal tidak tahu itu. Benar, padahal tidak tahu urusan. Yang suka ikut-ikut campur ini nanti takdirnya di akhirat seperti toge. Tahu toge, Bu? Tahu toge? Coba ikut toge, suka ikut campur kan? Pecel, gado-gado, tempe, soto banjar. Karena dia selalu ikut campur, makanya toge itu Allah takdirkan semua bengkok. Maka kalau ada di kantor ini majelis taklim pagi-pagi gosip, teriak aja, woi pagi-pagi toge nih. Ayuhibbu ahadukum, sukakah kamu memakan bangkai sesamamu manusia? Ibu bapak saudara-saudara sekalian, pesan pertama, tegakkan ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Berbicara tentang membangun negara, mari bangun sama-sama. Itu yang disebut bekerja sama dalam menegakkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Bangun jembatan, mari kita sama-sama. Membangun kerukunan, mari kita sama-sama. Tidak melihat apa agamanya, apa sukunya. Yang penting kita punya kewajiban menjaga ketentraman dan kerukunan kabupaten kita. Yang kedua, pesan tabligh akbar kali ini, kalau mau tegak ini, selain menjaga persatuan, maka pesan Nabi, kalau suatu negeri mau tegak, maka harus ditopang 4 hal. Yang pertama, bi'ilmil ulama, ilmunya ulama. Maka Ibu Bupati yang saya muliakan, setiap ibu mau mengambil keputusan dan kebijakan, panggil tokoh-tokoh agama, ajak berembuk bagaimana tinjauan agama. Jangan nanti kepepet, jangan nanti ribut, nanti ada masalah, baru tokoh agama diundang sebagai pemadam kebakaran. Nanti mau pencaplosan, nanti mau pengundian, nanti mau pilkada, baru diundang mereka, kasihan datang mengaji dan naik di atas panggung mendukung. Begitu sudah terpilih, mereka tidak pernah diundang untuk berdialog, merancang pembangunan kabupaten kita. Panggil ulama, panggil ulama. Ibu bapak pernah baca kisahnya Ashabul Kahfi. Di akhirat kelak ketika Allah mempersilahkan, silakan masuk surga pemuda Ashabul Kahfi. Maju Pak, 1 anak muda, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di belakang manusia ke-7 dia ada anjing. Ditahan sama malaikat. Hei, anjing tidak boleh masuk surga. Saya minta pengadilan. Buka pengadilan. Kenapa kau larang saya masuk surga? Ini anak muda, kemana dia pergi nih, saya ikut. Dia masuk ke gunung, saya ikut. Dia dilempari, saya juga dilempari. Nih kaki saya pincang gara-gara kena batu. Karena dia jalan masuk-masuk begini, Bu. Kalau dia masuk surga, kenapa kau larang saya? Saya setia mengikutinya. Kedengaran dari aras Allah, malaikat, masukkan dia surga karena dia setia mengikuti ulama. Anjing saja setia mengikuti ulama, Allah perkenankan masuk surga. Apalagi kita manusia, ikuti ulama. Dan ulama ajaklah dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dengan penuh kebijakan. Jangan memaki, jangan menghina, apalagi menghasut. Alhamdulillah Ibu Bupati, sekedar informasi, penonton saya di YouTube sekarang sudah lebih 240 juta Pak. Untuk konten dakwah ya kalah banyak das adlatu. Karena non muslim pun ikut. Tadi sebelum saya kesini ada lagi di IG DDM saya, Ustaz, saya dengar ceramahnya Ustaz sejak 2018 dan alhamdulillah hari ini saya masuk Islam. Karena saya prinsip saya dakwah, saya kasih gembira orang, buat dia senang-senang. Kalaupun dia sesat bukan urusan saya. Urusan saya, ajak dia kebaikan. Yang namanya dakwah, diajak baik-baik saja belum tentu dia ikut. Apalagi kalau sudah ditakut-takuti, dibanting, dilipat, ditusuk pantalnya, dikuning. Yuk, demi anak muda, tidak usah terusin, bikin takut-takut. Ya, berhikmah. Yang kedua, kata Nabi, kalau mau tegak ini, ilmunya ulama, adilnya para pemimpin. Keliru seorang bupati, kapolres, dandim, kepala kejaksaan kalau tidak memudahkan dirinya masuk surga. Ibu Bupati,
Saya ceramah, ayo saudara-saudara sekalian, mari sholat berjamaah, hidupkan sholat jamaah. Yang datang yang pensiun, yang sudah muka-muka sakaratil maut. Tapi ibu bupati datang berjamaah, selesai sholat duhur, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Panggil ajudan, ajudan, mana ini kepala dinas pendidikan? Tidak pernah juga saya dapat dia sholat jamaah di sini. Ajudan langsung telepon Pak Kadis, Pak Kadis, dicari ke ibu bupati, katanya tidak pernah sholat. Besok belum azan sudah ada dalam masjid, Pak. Itulah hebatnya kekuasaan. Saya dakwah, saudara-saudara sekalian, jangan minum khamar, berhenti narkoba. Anak muda kasih kempes mobil saya. Tapi begitu datang Kapolres Pak Dandi, berhenti kau, kalau tidak saya tangkap kau. Berhenti mereka, Pak. Maka keliru seorang pejabat kalau tidak memudahkan jabatannya masuk surga. Saudaraku, Allah takdirkan kami ulama masuk surga, pasti masih antri. Ulama masuk surga pasti masih antri. Kenapa? Ribuan ulama. Contoh Purwakarta, ulama Kabupaten Purwakarta masuk surga masih antri, Pak. Ketua MUI, ketua NU, kecamatan, ketua Muhammadiyah, oh banyak, Pak, masih antri. Tapi begitu malaikat katakan Bupati Purwakarta masuk surga, sendiri dia, Pak. Tidak perlu antri. Kenapa? Sendiri aja bupati, Pak. Maka adilnya seorang pemimpin itu bisa menegakkan kabupaten kita. Alhamdulillah sudah mendengarkan ceramah ini. Semoga ilmu yang didapat barokah dan bermanfaat, dan kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kelancaran rezeki, dimudahkan segala urusannya. Amin Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.